Udah hidup ya? Tes, udah dengar semua ya? Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Keluaran. Kita akan baca firman. Hari ini saya berbicara, Tuhan kasih tema, ya, bagaimana Tuhan itu bukan datang untuk membinasakan, tapi Tuhan datang untuk memulihkan, ya. Jadi hari ini tokohnya adalah Musa. Kita belajar tentang Musa, ya, sesuatu yang luar biasa yang saya pelajari, dan Tuhan mempersiapkan ini untuk kita sama-sama belajar dan kita mengalami bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari bisa merasakan Tuhan. Ya, sekali lagi pastikan dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan itu hadir. Ya. Tuhan mau hidup kita ini seperti Yohanes 15 menempel pada pokoknya. Dalam kehidupan hari-hari, ya, harusnya kita itu dimanapun kita berada, Tuhan itu hadir. Ya, kehadiran Tuhan itu yang utama. Maka kenapa kita harus hari Minggu beribadah? Kalaupun saya harus di luar kota, ya, saya harus datang ke tempat ibadah satu gereja, dan saya bersama istri dan keluarga pasti saya berusaha untuk bangun pagi dan ke gereja. Meskipun setelah itu harus pergi sama family time sama keluarga, tetapi saya usahakan bangun pagi kami ke gereja. Ya, meskipun gerejanya jam 7, ya, kami datang, ya, jam 6 kami sudah siap-siap, kami datang ke gereja. Dan apa yang harus kami lakukan? Kami siapkan hati kami dan kami mulai masuk ke gereja itu dengan kondisi haus. Dan kami berusaha untuk duduk di depan, ya. Tapi kebanyakan kalau gereja-gereja yang di kota besar itu sudah penuh depannya. Dan kami pasti dapat posisi di tengah. Kenapa kami berusaha untuk duduk di depan? Ya, karena kami sadar, kami haus. Ada satu niat, ada satu kerinduan. Ya, selalu kalau kami di kendaraan saya selalu ngomong, pastikan handphonenya mati. Pastikan tidak ada sinyal lain. Pastikan waktu kita ke gereja hanya kita menyembah Tuhan. Pastikan kita hanya satu tujuan kita, Tuhan. Karena apa? Karena satu saat waktu kita nanti meninggal dan kita di surga, hanya satu tujuan kita, Tuhan. Ya, satu saat saya diskusi ini nyelimpang sedikit ya. Satu saat saya diskusi gini, kira-kira kalau di surga, nanti saya ketemu istri saya langsung kenalan, "Hei Ari," gitu. Sempat saya berpikir, sebenarnya kadang-kadang ada orang keduka gitu, kita ngomong, jangan nangis, nanti kita ketemu di surga. Kira-kira kita di surga itu apa cuma PKK-an, arisan? Kita di surga hanya satu tujuan kita. Siapa? Tuhan. Raja itu. Jadi di surga kita hanya menyembah, fokusnya Tuhan. Gak ada kita silaturahmi salaman, kowe piye Pak Sigit kabare gitu. Gak ada. Kita di surga tujuannya udah Tuhan, kekekalan. Amin. Sehingga kalau kita datang ibadah masih berpikir hal-hal yang saya katakan dunia, salah. Makanya manfaatkan waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, angkat tanganmu, ekspresikan akan kehadiran Tuhan dimanapun juga. Ya, mohon maaf ya, suara saya nggak terlalu bagus. Tetapi di mobil itu saya selalu muji Tuhan, nyembah Tuhan. Saya ninggikan Tuhan di kamar mandi, di rumah. Pokok main mau anjing saya ikut bergonggong, tetangga saya dengar, saya tetap muji Tuhan. Karena saya tahu saya butuh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Yuk kita belajar firman Tuhan. Ya, tentang Musa. Keluaran 3 dulu. Keluaran 3 ayat 1 sampai yang 10. Saya akan baca terlebih dahulu ayat 1, Bapak Ibu baca ayat yang kedua bergantian. Nanti dilanjutkan Keluaran 4 ayat 20 sampai 26. Udah ketemu? Keluaran 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiringi kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lihat, Tuhan menyatakan dirinya di dalam semak duri, tetapi semak itu tidak terbakar. Ya, luar biasa. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu.
Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ayat kelima, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan ri kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dikatakan sebab itu aku telah turun, Tuhan turun. Ya, hari ini kita berusaha untuk naik, tapi ingat Tuhan yang turun di tempat keluargamu, di pekerjaanmu. Hari ini kita berusaha dengan kekuatan kita naik, tapi Tuhan pagi ini ngomong aku turun di keluargamu, aku turun. Ya, perhatikan itu luar biasa ya. Ayat yang ke-9, sekarang seruan orang Israel yang telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Lalu lanjut Keluaran 4 ayat yang ke-20. Lanjut. Keluaran 4 ayat yang ke-20 sampai 26. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegang di tangannya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora, waktu itu karena mengingat sunat itu. Ya, dikatakan ini satu cerita yang luar biasa. Kalau kita lihat Musa, ya, kalau kita lihat awalnya Musa dari keluarga Amram dan Yokebed, ya, Amram dan Yokebed mengharapkan anak laki-laki. Ya, di Israel anak laki-laki menjadi sesuatu yang lebih, ya, dan saat itu mereka mengharapkan anak laki-laki dan lahirlah Musa. Tapi apa yang terjadi waktu Musa lahir? Apa yang terjadi? Saat itu Firaun berkata bahwa seluruh anak laki-laki dari orang Israel harus dibinasakan. Dan apa yang terjadi? 3 bulan Amram dan Yokebed memelihara Musa. Tapi gak mungkin dia memelihara, pasti ketahuan, tambah gede ketahuan. Dan orang pasti tahu. Tetapi ada satu yang luar biasa dari Yokebed. Dia seorang ibu yang dia melihat sesuatu pancaran yang luar biasa dari seorang anak. Anak itu adalah titipan Tuhan, kata betul kan? Anak itu ada sesuatu pancaran Tuhan. Jadi kalau kita dikarunia anak, sadari bahwa waktu anak itu lahir, kenapa anak itu harus menangis? Karena itu pancaran Tuhan. Anak itu pancaran Tuhan. Makanya waktu anak memanggil orang tuanya, harusnya orang tuanya segera meresponi. Makanya anak saya selalu berkata gini, papi mami kalau kita butuh, kalau kita telepon berikan perhatian, nggak mau disambi.
Itu yang diminta. Karena anak itu pancaran daripada Allah. Berbagailah kita seorang orang tua, kalau punya anak, sadari bahwa anak itu pancaran Tuhan. Maka kita harus bertanggung jawab kepada mereka. Ya, makanya ada ibu, ya, keluarga di Jawa, satu saat anak itu panggil ibunya, ibu, ibu. Lalu ibunya jawab, dalam. Bahasanya lembut sekali, luar biasa kali, mulia sekali. Karena dia menganggap bahwa anak itu sesuatu yang luar biasa, warisan yang luar biasa. Jadi sadari kalau engkau punya anak, bahwa anakmu itu luar biasa. Amin. Dimanapun mereka berada. Dan apa yang terjadi pada waktu Musa itu akhirnya ditaruh di satu keranjang dan ditemukan oleh putri Firaun dan akhirnya dipelihara, ya, di istilahnya mereka diangkat anak, ya, sampai akhirnya Musa jadi besar. Dalam perjalanan Musa yang jadi besar, kita melihat Musa itu adalah pribadi yang peduli dengan sekitarnya. Dia sangat peduli dengan saudara-saudaranya, dia sangat peduli dengan bangsanya. Dan satu saat dia melihat di situ bangsanya, saudara-saudaranya dianiaya. Dan saat itu dia melihat dan dia tidak tega, lalu dia membunuh orang yang menganiaya itu. Dan akhirnya Musa ketakutan, dia lari ke Midian, ke tempatnya Yitro. 40 tahun dia di Midian, 40 tahun dia melarikan diri. Akhirnya Tuhan datang kepada Musa. Betul enggak? Tuhan hadir dalam kehidupan Musa. Keluaran 32. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saat Musa mengembalakan domba, keseharian Musa ada di padang gurun. Tuhan datang di situ. Untuk apa? Kehadiran Tuhan itu yang dibutuhkan hari-hari ini dalam kehidupan kita. Di dalam usaha kita, dalam keluarga kita, apalagi di gereja. Ibadah harus mengekspresikan kehadiran Tuhan. Dan setiap umatnya itu harus mengekspresikan bahwa Tuhan hadir. Dan pulang dari gereja kita rasakan kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Harusnya seperti itu. Orang yang datang dengan banyak masalah, orang datang dengan banyak pergumulan, orang datang dengan putus asa, dia masuk ke gereja, dia mengalami hadirat Tuhan, atmosfer itu terjadi dan terjadi pemulihan. Betul enggak? Harus terjadi. Dan itu Tuhan datang ke Musa. 40 tahun dia di Midian, satu saat pada waktu mengembalakan domba, Tuhan hadir di situ. Untuk apa? Untuk menghakimi si pembunuh. Musa seorang pembunuh, ya, track recordnya buruk, dia seorang pembunuh kok. Kenapa Tuhan datang kepada seorang pembunuh? Tapi Tuhan bicara, aku nggak lihat kamu Musa, masa lalumu enggak. Aku punya rencana yang besar atas hidupmu. Ada rencana yang besar yang harus dikerjakan dan Musa lah yang harus melakukan itu. Kalau kamu lihat tadi Lukas 9, waktu Yesus dia berdoa, siapa yang datang kepada Yesus? Lukas 9, Musa dan Elia. Dalam kemuliaan yang luar biasa, Musa datang kepada Yesus dan menceritakan rencana besar. Yesus itu harus disalib. Waktu di padang gurun, Tuhan datang kepada Musa menceritakan rencana besar. Tetapi di dalam kitab Lukas, Musa lah yang datang kepada Yesus dan menceritakan rencana yang besar. Dahsyat enggak? Luar biasa. Tapi kita melihat pribadi Musa ini luar biasa. Bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita. Hari ini saya berbicara tentang fight dan family. Ya. Bagaimana kita menumbuhkan iman kita, ya? Tuhan hadir dalam kehidupan Musa. Jadi sehari-hari ini pastikan dalam kehidupan kita, di sekitar kita rasakan hadirat Tuhan. Ya,
Saya berusaha memastikan di mana saya berada. Saya tahu hari-hari ini nggak mudah. Tetapi saya pastikan bahwa saya tidak mau tergoncang dengan hal-hal, dengan berita yang membuat sekitar saya jadi nggak nyaman. Tapi saya selalu memuji Tuhan. Saya selalu memuji Tuhan. Saya tinggikan Dia. Saya katakan, oh Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Yang saya katakan, saya deklarasikan. Saya mau kasih tahu, kalau Roh Allah ada dalam hidup kita, kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita, dikatakan seperti air yang mengalir penuh dan itu meluap-luap. Betul nggak? Artinya apa? Sebenarnya hari-hari kita, ya, itu terjadi sesuatu yang semangat. Ada passion, ada semangat. Jadi kalau ada orang percaya nggak semangat, itu salah. Karena apa? Roh di dalam diri kita, Roh Kudus itu dinamis dan dia seperti sungai yang mengalir. Maka waktu saya memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, saya setiap hari saya harus pastikan semangat. Sehingga orang-orang sekitar saya, bos saya pun datang gini, Martin, aku pengen ketemu kamu. Karena kalau aku ketemu kamu, kamu ada energi sukacita. Ingat, pastikan apapun situasinya, tetap ada sukacita, ada harapan. Ketemu kamu ada harapan, ketemu kamu ada sukacita. Amin. Itu yang harus pasti. Makanya saya selalu memuji Tuhan, saya tinggikan Tuhan dimanapun juga. Saya tinggikan Tuhan. Ya, Tuhan hadir di sekitar kita. Ya, lalu setelah Tuhan hadir di sekitar kita, Tuhan tidak hanya hadir dalam lingkungan kita, tapi Dia hadir. Ya, Keluaran 3:5 dikatakan, janganlah datang dekat-dekat, tanggallah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Tuhan bukan hanya hadir di sekitar kita, tapi Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di mana kita ada, Tuhan hadir di situ. Di mana kita berada? Mungkin saya sedang berbicara dengan pegawai saya sedang berbicara dengan customer saya sedang berbicara dengan siapapun. Tuhan hadir di situ. Pastikan tempat di mana engkau berdiri. Pastikan hari ini tempat dudukmu di situ Tuhan hadir. Kalau engkau menyadari keberadaan Tuhan itu ada, di mana engkau berada, hidupmu akan beda. Gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran. Kalau engkau sadari bahwa Tuhan itu hadir, ingat Dia datang bukan untuk membinasakan, tapi Dia datang untuk merubah. Amin. Merubah hatimu. Saya tahu saya datang ke orang, datang ke perusahaan yang hari ini dia mengurangi karyawannya. Kemarin dia diantar saya, nanti selain ini saya mau ngomong sama Andi sama Aan, saya butuh dukungan. Kenapa? Karena kemarin dia bilang, Pak Martin, kami terpaksa mau toko kami tutup aja karena nggak ada yang nerusin. Menurut Pak Martin gimana? Loh, siapa yang nggak ada yang nerusin? Ya, karena nggak ada anak sudah diambil sama bos. Lalu dia bilang gini, gimana Pak Martin? Ya jangan ditutup Pak, terusin aja. Pak Martin mau urus 2 toko ini yang sudah jalan. Waduh, saya mikir. Di mana ada Tuhan, ada pengharapan. Amin. Saya mungkin akan ketemu Pak Oniel. Pak, aku punya toko sekarang di Semarang Pak, di Jalan Gajah Mada Pak. Sudah ada tokonya, sudah dimodali Pak. Tinggal cari orang jualan Pak. Kan gampang toh. Hari ini sampai bilang kalau kerja butuh modal, nggak ada. Ini butuh satu, hadirnya Tuhan. Amin. Pak Martin, ini ada toko. Ada modal, ada tempat. Gimana Pak Martin? Ya, saya nggak perlu mikir dandani renovasi, cuma jalankan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan berurusan. Amin. Saya nggak ngerti. Saya kemarin pulang, saya video call sama anak-anak saya. Nih gimana papi ditawarin ini, ambil aja pi, ini untuk L1, yang toko 1, toko 2 untuk L2. Lah rumahnya tingkat segini itu untuk L4. Bayangin. Pak Martin rumahnya gimana Pak Martin? Pak kalau buat hotel gimana Pak? Di Sultan Agung, tepi jalan.
Pak Martin mau kelola semuanya. Otniel tertawa, Ot, lu bantu saya nih Ot. Saya mau kasih tahu. Ini yang Tuhan, kalau Tuhan hadir, ya Tuhan mau bekerja. Saya juga nggak ngerti, saya nggak pernah tahu. Gitu. Orang lihat saya cuma satu, ada harapan. Lulusan PDU katanya wah kuliah engklek, tapi ada harapan. Itu ada sesuatu yang dahsyat karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Pastikan Tuhan hadir dalam hidupmu. Itu pastikan. Ya, Dia akan berurusan dalam hidupmu. Terus Tuhan bukan hanya berurusan di dalam hidup kita, tapi Dia berurusan juga di dalam hati pikiran kita. Kadang-kadang takut, seperti tadi saya terima tawaran itu takut. Sampai kemarin saya video call sama Aan sama Andi, gitu. Mau ajak ini kan kayak Musa, Harun dan Hur gitu kan. Iki tak teleponi ra iso kabeh. Saya bingung iki diterima iki langsung piye ngerjakine piye gitu. Saya juga nggak ngerti. Saya butuh pemimpin-pemimpin yang lain. Itu. Bukan saya, itu bukan untuk saya enggak, itu untuk Tuhan. Yang jelas saya bilang ini, saya butuh orang-orang karyawan di sana. Dan disitulah tempat saya bersaksi, menyatakan kasih. Itu yang Tuhan mau. Dan apa yang terjadi? Tuhan hadir dalam kehidupan Musa. Pasal yang ketiga ayat 7 dikatakan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 38, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ingat, kalau ada sesuatu di dalam hidup kita, kadang-kadang hari-hari ini luar biasa, kita bisa memuji Tuhan, tetapi dalam pikiran hati kita penuh ketakutan. Tapi dengar, Tuhan berbicara kepada Musa, ingat Musa, aku Tuhan Allahmu, aku Allahmu yang luar biasa, Allah Abraham. Dia ngomong gitu. Jadi waktu Tuhan hadir, inputnya masuklah sesuatu tentang firman. Pastikan setiap hari kita itu ada firman tinggal dalam hidup kita. Pastikan firman ada di pagi hari. Pastikan di setiap detik firman itu ada. Datang firman, inputnya firman. Apa yang terjadi kalau firman masuk di dalam pikiran dan hati kita? Ayat 8 berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan. Ingat, kalau firman datang pagi hari, firman datang dalam hidup kita, prosesnya Tuhan turun. Amin. Tuhan bekerja di kala firman itu ada. Dasar untuk mujizat terjadi apa? Firman. Kalau engkau baca firman dan mendeklarasikan firman, mengaktualisasikan firman, engkau memperkatakan firman, apa yang terjadi? Tuhan turun. Seberapa banyak engkau sedang bangun pagi engkau merenungkan firman, deklarasikan firman. Saya usahakan bangun pagi, saya baca satu ayat, satu pasal, saya temukan satu ayat, saya katakan ayat itu, saya deklarasikan. Saya perkatakan ayat itu. Berapa jam kemudian siang saya perkatakan ayat itu lagi. Saya deklarasikan, saya pastikan firman itu ada dalam hidup saya. Ya, kadang-kadang saya dapat firman dari Otniel, dia sering share firman ayat, lalu saya aminkan, saya renungkan ayat itu. Ada orang lagi dapat ngasih firman ayat yang memberi kepada saya perkatakan itu, saya renungkan firman itu. Saya pastikan firman itu ada. Dan Tuhan turun, ingat itu. Hari ini Tuhan turun. Kamu bersusah-susah naik, tapi Tuhan turun. Kalau Tuhan turun, apa yang terjadi? Kalau Tuhan turun, apa yang terjadi? Kita jadi bos. Betul nggak? Dikatakan ayat itu berkata apa?
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ingat, kalau Tuhan turun, engkau dibawa kemana? Tempat kelimpahan susu dan madu. Amin. 2023 gimana kalau Tuhan turun? Gelap apa kamu? Jadi terang. Kalau Tuhan turun, pastikan Tuhan turun. Pastikan Tuhan ada intervensi dalam hidupmu. Pastikan itu. Jadi ingat, kehadiran Tuhan itu bukan untuk membinasakan, tapi untuk apa? Merubah hidup kita. Amin. Katakan kiri kanan, kehadiran Tuhan untuk merubah hidup kita. Amin. Bukan untuk membinasakan. Terus, lalu kita lihat di dalam Keluaran 4, ya. Suatu saat, ya, Musa, ya, dikatakan apa? Keluaran 4, Musa mengajak istrinya, Keluaran 4 ayat 20, Musa mengajak istrinya dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, ia kembali ke Mesir. Ingat, 40 tahun Musa di Midian. Satu saat Tuhan datang kepada Musa, untuk Musa punya satu rencana besar untuk membebaskan bangsa Israel. 40 tahun. Dia lari dari Mesir ketakutan. Tapi di situ Tuhan berkata, yang ingin membunuh kamu itu sudah tidak ada. Tapi masih ada ketakutan. Tapi akhirnya Tuhan menyadari, ya, Tuhan memberkati Musa, Tuhan mengubah pikiran Musa, hati Musa, akhirnya Musa berani pergi ke Mesir. Dan apa yang terjadi? Pergi ke Mesirnya, dia mengajak siapa? Istri dan anak-anaknya. Untuk menggenapi satu rencana Tuhan. Ingat, bukan berbicara satu orang. Bagi engkau yang berkeluarga, untuk menggenapi rencana Tuhan, engkau harus bawa istri dan anak-anakmu. Jangan kau berkata gini, Tuhan, aku mau dipakai. Tuhan, aku pengen lebih dahsyat. Tapi kau tinggalkan istri dan anak-anakmu. Salah. Ingat, Musa membawa siapa? Istri dan anaknya pergi ke Mesir. Tapi untuk menggenapi rencana yang besar itu, Musa membawa istri dan anak-anaknya ke Mesir. Itu suatu yang betul. Betul nggak? Suatu yang benar. Tetapi itu membuat resiko yang besar. Kenapa? Karena Musa pernah membunuh di Mesir. Mungkin orang-orang yang benci sama Musa sudah tidak ada. Tapi mungkin juga masih ada anak-anaknya, ya, mungkin ayahnya, kakak adiknya, keturunannya, masih mungkin ada yang benci. Saya mau kasih tahu, ada risiko enggak membawa istri dan anak-anaknya ke Mesir? Ada risiko. Seorang laki-laki harus memberikan rasa, seorang pria, seorang bapak, itu harus memberikan rasa nyaman kepada keluarganya. Yuk kita lihat satu ayat di 1 Timotius 5:8, versi yang mudah dibaca, ya. Kemarin saya sudah sharekan ini. Ya. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang harus menjaga semua apa? Keluarganya. Dan yang terpenting ia harus menjaga apa? Keluarga dekatnya sendiri. Jika orang tidak melakukan hal itu, berarti ia tidak menerima iman yang kalau ada orang yang tidak menjaga keluarganya, apalagi keluarganya sendiri, artinya apa? Keluarga seimannya. Tapi apalagi keluarganya sendiri dia tidak menjaga, dia tidak beriman. Jangan kita berkata gini, oh aku aktif, aku melayani, tapi kok nggak bertanggung jawab atas keluargamu. Salah. Ya, yuk lanjutin. Jika orang tidak melakukan hal itu, berarti ia tidak menerima iman yang benar. Mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Jadi kalau seorang ayah, seorang laki-laki, dia tidak bertanggung jawab atas keluarganya, dia tidak beriman. Jangan dia ngomong iman. Mungkin orang yang dikatakan tadi kamu bilang, aku tidak mengenal engkau. Engkau sudah melakukan mujizat, engkau sudah bernubuat, tapi aku tidak mengenal engkau karena engkau tidak bertanggung jawab atas keluargamu. Amin.
Ini penting sekali. Musa untuk menggenapi rencana Tuhan, dia membawa istri dan anak-anaknya. Tapi resiko enggak? Ada resiko, saudara. Bisa membinasakan anak-anaknya dan istrinya. Yuk terus cepat aja. Ya, siapa yang sanggup melindungi Musa dalam keluarganya setelah 40 tahun dia meninggalkan Mesir? Ya, hanya Tuhan yang sanggup melindunginya. Ya, lalu apa yang terjadi? Ya, dikatakan malam, ya, ayat yang ke-24, tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Saya mau kasih tahu, malam-malam itu katanya Tuhan datang untuk tidak menghakimi. Kenapa Tuhan membinasakan? Saya mau tanya. Kenapa Tuhan membinasakan? Tuhan, Musa membawa istri dan anak-anaknya dan tongkat. Tongkatnya sekti loh, kemampuan, otoritas. Tapi kenapa di tengah malam Tuhan ingin membinasakan Musa? Ahli tafsir banyak berkata gini, saat itu kata membinasakan itu sama seperti Tuhan ngomong kepada Musa, kalau bangsa Israel tidak dikeluarkan, nanti akan dibinasakan anak sulung, ya, yang anak laki-laki di atas orang Mesir. Itu kata membinasakan itu hampir sama. Nah, itu diidentikan banyak penafsir berkata gini, arti membinasakan itu adalah sakit penyakit. Jadi Musa, ya, malam itu mengalami sakit penyakit yang parah. Loh, Musa kalau dia sakit yang parah, ada tongkat, kenapa nggak bisa menyembuhkan Musa? Kenapa Tuhan tidak menolong Musa? Katanya Tuhan itu Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengubah. Tapi kalau ayat ini berkata Tuhan ingin membinasakan. Kenapa malam itu Musa mau dibinasakan? Kalau dibinasakan rencananya ke Mesir gagal dong. Kenapa mau dibinasakan? Ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa. Ya, kita lihat Kejadian 17 ayat 9. Yuk kita lihat. Perlindungan Tuhan, ingat ya, perlindungan Tuhan atas Abraham dan keturunannya itu menjadi satu perjanjian. Bahwa Tuhan itu berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa aku akan memberkati dan melindunginya. Dan sebagai tandanya bahwa setiap anak laki-laki dari orang Israel pada waktu dia 8 hari setelah dilahirkan itu harus disunat. Itu tanda perjanjian. Nah, kita lihat ya. Kejadian 17:9. Yuk baca sama-sama. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan-turunan temurun. Ayat yang 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 11, harus dikerat kulit katanya, itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ya, ayat yang ke-14, ya. Ayat 14. Kejadian 17-14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang yang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saya mau ngasih tahu. Perjanjian perlindungan, di mana ada tanda, disitulah perlindungan Tuhan. Sejauh tanda itu, sejauh itulah perlindungan. Dahsyatnya, di mana setiap orang Israel yang sudah disunat sebagai tanda dimanapun dia berada, ingat di situ perlindungan Tuhan ada. Karena itu perjanjian. Perjanjian. Pertanyaannya, kenapa Musa lupa? Kira-kira kenapa anak-anak Musa itu tidak disunat? Kira-kira kenapa? Ayo. Apa yang menyebabkan anak Musa? Ya, anak Musa yang pertama namanya siapa? Gerson. Kenapa Gerson waktu dia lahir
itu kok nggak disunat ya di Midian. Banyak ahli tafsir berkata gini, karena waktu di Midian ya, ini istri Musa ini merasa apa ya, kasihan ya, bahwa kalau anak kecil itu disunat. Sehingga waktu itu istrinya Musa ngomong, Musa nggak usah disunat lah, mungkin seperti itu. Satu, Musa bisa lupa, ya toh? Apa? Penyebab Musa nggak menyunatkan anaknya apa? Satu, Musa lupa. Bisa betul nggak? Satu, nggak perhatian. Yang ketiga apa? Ngikuti suara istrinya. Mungkin seperti itu. Ya, banyak pendapat. Dan yang jelas, ya, Musa tidak melakukan perjanjian itu. Nah, ini mulai masuk ya. Ada sesuatu yang kita perlu belajar. Apa sih yang membuat seorang Musa lupa atau tidak perhatian? Saya mau kasih tahu, inilah penyakit yang hari-hari ini harus hilang di gereja Tuhan. Ignore, mengabaikan. Saya mau kasih tahu, Musa menganggap tidak penting sunat itu. Hari ini banyak orang percaya mengabaikan hal-hal yang utama, yang penting. Musa mengabaikan. Dia tahu perintahnya harus disunat. Bukan karena lupa, bukan karena kurang perhatian, tapi mengabaikan, ignore. Banyak kali saudara, hari-hari ini kita mengabaikan hal-hal yang utama. Apa yang terjadi kalau kita mengabaikan sesuatu yang utama, dampaknya itu parah. Contoh aja lah, saya ini ya mengendarai Pajero. Setiap sudah di set sama Sun motor gitu ya, Mitsubishi, itu kalau jarak mau 10.000 itu sudah keluar sinyalnya. Tet, ganti oli, ganti filter, ganti apa. Kalau saya mengabaikan bisa nggak? Bisa. Saya ngomong Otniel, yo iso sebulan yo, gitu dia ngomong gitu. Tapi tetap harus ganti nggak? Ganti. Banyak kali kita mengabaikan sesuatu apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan perintahkan. Hal-hal kecil kita abaikan. Hal-hal yang kecil kita abaikan, dampaknya apa? Orang yang mengabaikan hal-hal kecil itu akhirnya jadi tidak perhatian, tidak peduli. Orang yang mengabaikan jadi tidak peduli. Orang yang tidak peduli menjadi bebal. Itu yang terjadi. Apa yang tidak peduli? Saya jujur dulu saya sering diingatkan, sampai hari ini masih diingatkan ya. Tapi saya belajar untuk memperhatikan. Contoh, Martin olahraga, saya olahraga meskipun seminggu sekali, tapi kalau olahraga meskipun mendung becek, sepatuku teles kemarin ya, saya jalan pagi baca, tapi saya tetap olahraga. Jaga makan, saya lakukan ya. Sate kere itu di Jogja paling enak, tapi kan cuma satu tusuk aja. Meskipun gajinya enak, banyak itu kan enak ya. Kamu yang belum aja, belum di Beringharjo itu ada pasar, itu terkenal sate kere. Ya, sate kere itu bukan karena yang makan kere, yang makan bermobil, tapi isinya gaji gitu ya. Jangan dimakan ya, satu tusuk boleh. Ingat, kalau hanya untuk tahu bolehlah, tapi dijaga. Enggak setiap waktu harus makan. Harus membatasi, saya harus belajar membatasi, ya, supaya apa? Supaya sehat, betul nggak? Lah, tetapi kita kadang-kadang mengabaikan hal-hal yang lain. Contoh, apa yang kita abaikan? Mengabaikan tentang keluarga, betul nggak? Banyak kali orang-orang pemimpin, ya toh, itu mengabaikan tentang keluarga mereka, mengabaikan tentang pasangan mereka. Mengabaikan tentang anak-anak mereka. Ini terjadi gitu loh. Ya, satu saat ada seorang suami istri itu konseling ke dokter psikiater. Lalu suami istri datang masuk ketok pintu, dokternya mempersilahkan duduk. Gimana? Dokternya tanya, lalu istrinya bilang ini, "Dok, suamiku tuh tidak peka." Gitu ya. Tidak sensitif suamiku. Wah, lalu suaminya lihat ke istrinya. Lalu gimana? Apa yang kamu alami?
Si istri bilang gini, wah dia cerita, Dok, wah suami saya tuh, dia cerita panjang lebar, dia cerita. Terakhir dia berhenti ngomong, dia berkata, aku capek Dok. Istri itu ngomong gitu. Lalu apa yang dilakukan dokternya itu? Dokter itu datang, dia berdiri, dia menjumpai istri dari pasien itu. Lalu dokter itu naruh di pundaknya. Dan apa yang dilakukan dokter itu? Setelah dia naik pundaknya, dia mempersilahkan istrinya itu bangkit berdiri. Nah, berdiri kan. Setelah itu dokter itu peluk. Dan yang terakhir dicium. Saya mau kasih tahu. Dia sambil lakukan itu, dia nunjuk ke suaminya itu. Ingat, lakukan minimal 2 kali dalam 1 minggu. Apa yang dilakukan oleh suaminya itu lihat gitu, dia tanya, oh 2 kali dalam 1 minggu. Dia lihat dokternya. Oke, siap. Saya akan bawa istri saya hari Selasa dan Jumat ke tempat ini. Saya mau tanya, harusnya kita punya kepekaan, betul nggak? Ya, anak saya itu paling jengkel kalau di rumah. Karena mami, istri saya itu saya gini, apa-apa kita peluk ya. Sekarang itu sejak umur kami kepala 5 ini ya, saya mendekati gitu, kami mesra sekali. Gandengan di mall gitu ya. Kami bangun pagi, kami peluk. Dia kalau saya mau kerja dia cium. Lalu tadi malam saya di apa senenge, pokoknya wajah saya diwet-wet lah, pokoknya dikasih cairan macam-macam gitu. Lalu saya bilang gini, Yang, kamu sayang aku enggak sih? Lalu dia jawab, sayang gitu. Sayangnya jadi ditakut gitu. Tapi itu yang kita bangun. Sama kasih tahu, hal sepele enggak? Kamu mengabaikan hal itu. Komunikasi dengan istri, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan pasanganmu. Ingat, seorang pemimpin masuk ke Mesir, dia bisa dihancurkan lewat istri dan anak-anaknya. Banyak pemimpin tidak maksimal di dalam menyelesaikan rencana Tuhan karena dihancurkan oleh siapa? Istri dan anak-anaknya. Makanya bagaimana caranya supaya kita ini bisa menggenapi rencana Allah yang besar? Pastikan bahwa istri dan anak-anakmu masuk di dalam rencana Tuhan. Amin. Jangan mengabaikan anak-anakmu. Banyak sekali kita hari-hari ini melihat bagaimana mereka bergelut dengan masalah anak-anak mereka. Mereka melihat anak-anak mereka putus asa, frustasi. Hari ini banyak orang konseling. Oh, anaknya sudah dimasukkan ke asrama, anaknya sudah masukkan di tempat yang mereka dididik secara ibadah. Apa yang terjadi hari ini? Mereka kuliah, mereka lihat, mereka frustasi, akhirnya hidupnya gak karuan. Dan mereka datang ke saya, Pak Martin gimana? Apakah saya harus cabut dari kuliah mereka? Enggak, tetap disayangi, tetap dikasihi. Hari ini banyak pemimpin tidak bisa masuk di dalam Mesir, membebaskan bangsa yang besar. Kalau kompun kapan? 8 berapa kompun? 8 miliar. Kenapa kita nggak bisa garap 8 miliar? Memang kita nggak urus menangkan 8 miliar, nggak cukup juga gedung ini, betul nggak? Yesus pun dia menggenapi rencana Allah. Pertanyaannya, pada waktu Yesus ada, apakah semua orang disembuhkan? Enggak. Karena Yesus menyelesaikan agenda Bapa. Ingat, tidak harus kita melakukan itu. Tapi pertanyaannya kadang-kala kita ini saudara, sudah mempunyai Tuhan punya rencana. Rencana besar itu gagal karena kita tidak sadar bahwa kita ada istri dan anak-anak kita yang harus kita bawa dalam rencana Allah. Kita mengabaikan iman mereka. Kita mengabaikan apa yang harus kita lakukan atas hidup mereka. Saya memastikan, besok ibadah. Sudah perpuluhan belum? Saya memastikan itu. Meskipun mereka jauh. Itulah peran dari seorang ayah. Abraham melakukan itu. Musa melakukan itu. Saya mau kasih tahu, Musa mengabaikan hal-hal yang sederhana. Ya, hal-hal prinsip
Ingat kalau dia mengabaikan dampaknya apa? Kemungkinan sampai Mesir anaknya bisa binasa. Betul enggak? Karena tidak ada tanda perlindungan. Saya mau kasih tahu kalau engkau seorang pemimpin, anakmu mengalami kekacauan, enak enggak? Kamu punya presiden, tapi anaknya kacau. Kamu pilih enggak? Makanya pilih presiden yang keluarganya baik. Iki ora pemilu iki. Tetapi saya mau kasih tahu, ingat untuk membebaskan satu bangsa harus ada keluarga. Dan luar biasa di sini, ya kita belajar ya, bagaimana Tuhan bekerja luar biasa, ya. Ya, kita harus peduli, ya. Ya. Dengan ada yang sekitar kita. Itu kalau kita sampai kita ini mengabaikan, jadi tidak peduli. Kita belajar untuk melihat apa sih yang harus dilakukan, ya. Sesuatu mengabaikan itu juga seperti racun yang kelihatannya kalau kita mengabaikan hal sepele, nggak usah ke gereja lah, nggak usah ibadah, ya ngapain harus ibadah, online bisa gitu ya. Saya ngajarin anak-anak usahakan datang ke gereja, harus ke gereja. Pernah satu saat kami ini berusaha sama anak nomor 1 karena dia suka online, wah kan gerejanya aku tumbuh gitu ya. Satu saat kami satu keluarga ke Jogja. Dan apa yang terjadi, kami ke gereja itu tujuannya cuma ngajak anak saya nomor 1 ibadah gitu. Dan apa yang terjadi, dan di saat ibadah dia bisa merasakan hadirat Tuhan, dia diberkati luar biasa. Hari itu, sejak hari itu dia beribadah. Meskipun jauh, papi uang transportasinya gitu ya, itu pulang pergi itu kurang lebih sekitar 100.000 untuk datang ibadah. Aku bilang nggak apa-apa. Gitu. Kalau kamu nggak punya uang, aku akan beri. Tapi kamu belajar untuk tetap berangkat, harus bayar. Saya mau ngasih tahu, jangan mengabaikan hal-hal yang apa yang Tuhan perintahkan. Itulah dalam keluarga, ya. Jadi saya seringkali diskusi sama istri. Ya, contoh, Kombun mengajari tentang penguasaan diri. Ya, ini sampel aja. Di tempat kami istri saya waktu saya sharing tentang keinginan. Ya, mungkin istri saya bisa cerita sedikit lah sambil di tempat duduk situ, nggak usah pakai mic. Mau nggak? Apa saya aja? Oh saya aja. Gitu. Karena dia itu ikut komunitas ibu-ibu baca firman, renungan firman. Lalu dia punya grup itu membaca buku tentang parenting dan dia harus bisa menyampaikan. Jadi setiap minggu harus baca bab ini, harus sharing, baca ini harus sharing. Nah, satu saat ada tentang keinginan. Kami sedang belajar dalam keluarga bahwa setiap kita punya keinginan. Apakah keinginan itu dosa? Gitu. Ya, bukan keinginannya yang dosa, tapi memaksakan keinginan itu yang dosa. Tuhan memberikan penguasaan diri. Artinya apa? Kita tidak memaksakan keinginan. Makanya kami sering belajar, saya sering ngajar, oh berarti papimu tuh baik loh. Ya, saya tuh kadang-kala kalau hari Minggu gitu ya, mereka anak-anak pengen makan, keluar, fellowship. Tapi kan saya juga pengen fellowship sama Pak Arman gitu. Saya kadang-kala harus mancing sama Pak Arman. Nah kadang-kala saya tidak bisa mancing. Pak Arman maaf saya tidak bisa mancing, kenapa? Saya baru nemenin istri, ya. Istri pengen diantar, anak pengen diantar. Saya punya keinginan saya juga bagus kan. Wong itu juga menyalurkan hobi kan gitu. Dan punya komunitas juga loh, saya kenalan banyak-banyak loh. Tetapi bukan itu, saya katakan, lah nak, saya ngomong, Jo kamu ada acara apa? Aku mau ke sini tuh, perlu diantar enggak? Ya harusnya diantar, ya saya antar dia. Meskipun dia naik mobil sendiri bisa loh. Betul enggak? Anak saya bisa loh pergi, tapi enaknya papi yang antar. Ya wis tak antar. Betul enggak? Kan bisa naik Grab. Ingat keinginan, ya. Semua hal, mereka mau beli sesuatu, mau beli barang, beli apa, sepatu, beli apa. Saya ngomong gitu. Kalau mereka bilang belajar, ya. Oh ya Pi, aku mau beli laptop, tapi aku lihat adik masih butuh ini. Adik dulu aja Pi. Ingat, kita punya keinginan. Tapi kita bagaimana menguasai keinginan, mengendalikan keinginan, penguasaan diri, menunda keinginan. Akhirnya apa yang terjadi? Yaudah, aku enggak usah beli Pi.
itu buat adik aja. Ini penting sekali, penguasaan diri. Ya. Dan luar biasanya Sipora, ya. Malam itu dia mengambil pisau batu dan memotong kulit katan dan menempelkan, bukan hanya untuk Musa tapi untuk anak-anaknya kelak. Ingat, Sipora itu istri yang luar biasa. Dia dengar tentang sunat. Dan saat itu, kira-kira waktu Musa sakit parah itu, dia langsung ingat gini, Sipora, bojo, ingat loh, Tuhan itu dulu pernah berjanji bahwa anak kita harus disunat, anak kurung, anak kita belum disunat. Kira-kira gitu enggak? Enggak. Sipora itu orang yang peka. Istri itu punya kepekaan. Dia menolong suaminya. Dalam suaminya terkapar, tidak berdaya. Ya meskipun ada tongkat kuasa. Tapi apa yang terjadi? Sipora mengambil pisau. Dia memotong kulit katan dan mengolesinya. Dan dia mewakili Musa di hadapan Tuhan. Dia menghadap Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saat itu juga bukan Musa yang selamat. Tapi apa? Untuk kedepannya adalah anaknya. Amin. Kadang-kala tindakan kita hari ini bukan untuk menyelamatkan kita saja. Tapi untuk menyelamatkan ke depan generasi kita. Kadang-kala hari ini kita gak lakuin sesuatu buat anak-anak kita. Kadang-kadang kita diem aja lihat anak-anak kita yang katanya kita harus arahkan. Kita harus didik mereka supaya nanti ke depan di tempat Mesir di mana mereka akan melakukan sesuatu, mereka selamat dalam perlindungan Tuhan. Ya. Saya kasih tahu ini penting sekali. Bagaimana peran seorang bapak, seorang ayah, ya, seorang istri dan seorang anak dalam menggenapi rencana Tuhan. Jangan cuma berpikir dirimu. Ya, kalau engkau pengen menyelamatkan satu generasi untuk menyelesaikan rencana Tuhan, engkau butuh partner. Waktu saya terima kerjaan 2 tahun yang lalu, saya diberikan peneguhan bilang gini, Martin, nanti kamu bilang sama bosmu, kalau 2 tanda ini dikasih, ada, kamu terus kerja di dia. Tapi kalau enggak usah kerja. Tanda yang pertama, minta apa permintaan dari istri dan anak-anakmu untuk kerjaan ini. Anak-anak cuma istri saya bilang hari Sabtu libur pi. Kalau bisa hari Sabtu libur. Saya ngomong sama bos ini, Pak, mohon maaf Pak, kalau Bapak mau rekrut saya minta hari Sabtu saya libur. 3 bulan Pak, nanti setelah 3 bulan Bapak libur. Oke, 3 bulan. Setelah 3 bulan saya ada di libur, dikasih libur. Ya kadang kala aja kalau bosnya datang ngajak makan saya pergi, tapi kebanyakan libur. Lalu berikutnya tanda yang kedua, waktu itu saya dikasih tandanya yang kedua, Martin, kalau engkau dikasih saham, engkau boleh terus kerja di tempat itu. Kemarin saya ditelepon, Martin gimana? Apakah 2 tanda itu digenapi? Waktu dia telepon, ya saya tanya, tanda itu digenapi. Loh, mosok? Kalau enggak ini ada proyek besar, kamu diminta untuk pegang lumbung pangan. Ya, ada beberapa perusahaan dia mau bangun gedung, pabrik untuk pangan. Kamu untuk pegang. Saya pikir, saya tuh siapa sih kayak Musa? PDU. Kata kombun engklek. Ya, tapi orang datang. Waktu itu saya bilang, waduh saya nggak bisa. Lah tandanya digenapi yuk. Hari itu saya itu membagi bonus tahunan gitu. Lalu bos itu bilang nih, Martin, kamu nggak saya kasih bonus. Musa kan nggak lihat bonus, betul nggak? Musa kan lihat janji Tuhan, betul nggak? Tuhan turun gitu. Waktu saya dengar dia telepon saya tidak dapat bonus, saya mikir juga, oh aduh ini lengondi ki Natal iki gitu ya kan gitu. Apa yang terjadi? Dia bilang gini, Martin, bonusmu itu saya kasih saham perusahaan. Jadi sekarang saya punya saham di perusahaan itu. Ya, tiap tahun saya dikasih 2,5%. Kan lumayan. Terima kasih Pak Onia yang sudah membantu saya menghitung
membuat perencanaan dan semuanya. Dan bos itu nanti Desember saya harus meeting tahunan, laporan seperti yang dibuat Pak Onil, mungkin nanti saya juga mau ngeributi dia lagi ya. Martin nanti saya undang ke Makassar ya, kita meeting di Makassar. Aduh, ojo tanggal 16-17 gitu ya. Saya ada retreat sama pemimpin, saya bilang gitu. Pak, nggak usah tanggal 16-17 Pak. Ada apa sih? Wah, saya itu dewan musyawarah gitu. Kalau saya enggak hadir, bubar Pak. Saya bisa dimarahin Pak, saya bilang gitu. Betapa pentingnya. Oh, penting Pak, saya bilang gitu. Ya udah, kita buat tanggal 20. Wah, puji Tuhan. Jadi saya bisa bulan tanggal itu. Ya, jadi itulah yang saya mau ceritakan bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Yesus. Tuhan, terima kasih buat pagi siang ini. Engkau berbicara dalam kehidupan kami, firman-Mu terus berbicara. Kami mau mulai hari ini, Roh Kudus ingatkan hal-hal yang kami abaikan dalam kehidupan kami. Mungkin kami mengabaikan bagaimana kami mengajar untuk istri, untuk pasangan kami untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari ini kami mengabaikan segala hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Tentang komunikasi dengan keluarga, tentang waktu dengan bersama keluarga. Tuhan, aku minta Roh Kudus, pagi siang ini Engkau pulihkan kami, supaya segala agenda Tuhan tahun 2023 itu semuanya boleh terjadi, boleh kami raih, karena kami tidak mengabaikan sedikit pun apa yang menjadi perintah-Mu. Kami nggak mau ada lubang Tuhan, kami nggak mau ada lubang sehingga kami mengalami banyak masalah di tahun 2023. Yang kami inginkan cuma satu Tuhan, kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mau memastikan Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, di sekitar kami, di pribadi kami, di hati kami. Kami mau pastikan Engkau ada Tuhan. Dan hari ini kami rindu Tuhan. Kami mau bawa istri dan anak-anak kami di hadapan Tuhan. Kami mau bawa, biarlah kami mau menggenapi rencana Tuhan bersama keluarga kami. Kalau hari-hari ini kami mengalami banyak pergumulan dalam keluarga kami, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami. Tapi pagi siang ini kami percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan membereskan semuanya itu. Tuhan tidak akan membinasakan. Tuhan tidak akan membinasakan kita. Tuhan tidak membinasakan keluargamu. Tuhan tidak membinasakan usahamu. Tuhan mau datang dan merubah, memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bekerja. Mulai hari ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kami semuanya. Jamah kami, pulihkan kami Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan dalam keluarga kami. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan dalam usaha kami. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan di mana kami berada. Mulai hari ini, segala apapun yang Roh Kudus ingatkan. Mungkin kau sakit hati, aku ada kepahitan dalam hidupmu. Saya kasih tahu, kalau engkau tidak bereskan itu, hal yang perlindungan tidak akan hadir dalam keluargamu. Kalau engkau pengen melihat perlindungan Tuhan hadir dalam keluargamu, semua yang Roh Kudus ingatkan jangan diabaikan. Tuhan, kami datang kepada Engkau, pulihkan kami. Kalau kami masih punya hal-hal masa lalu kami, beban, penderitaan, sakit hati, kepahitan, apapun juga, Tuhan bereskan pagi ini. Supaya kemuliaan Tuhan nyata seperti Musa dan keluarganya. Kami rindu kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Amin.